Ada manfaat juga dari corona. Customer kita yang dulu pesan sapi dan akhirnya beberapa waktu itu kan ya memang ekonomi lagi susah gitu ya. Dan akhirnya masih punya niat untuk berkurban gitu. Dan akhirnya waktu itu diawali dengan beberapa customer kita yang pesan kambing ke kita. Jadi pesan kambing ke kita, kebetulan kambing kita waktu itu nggak ada, kita nggak fokus di kambing waktu itu. Tapi ada beberapa customer yang pesan ke kambing kita dan mempercayakan gitu untuk kambing hewan kurbannya dipercayakan di kandang kita. Dan akhirnya dari itu menjadi peluang bisnis juga buat kita. Jadi apa yang ada di sapi kita coba aplikasikan di kambing dan ternyata itu applicable dan alhamdulillah kenaikan berat badannya juga bagus maksimal. Walaupun kambingnya mungkin kalau di seni kan memang bulunya semuanya diperhitungkan ya dari posturnya, dari ya banyak lah. Tapi kalau di pedaging kan nggak seribet di seni. Jadi yang penting sapinya bobot, kambingnya bobot dan berdaging. Ya alhamdulillah beberapa customer kita puas dan akhirnya kita dari tahun ke tahun kita terus pelihara kambing sampai kita breeding, sampai kita nganakkan sendiri. Jadi ya alhamdulillah bisa melayani customer kita dan alhamdulillah customer banyak yang puas. Jadi saya awal tuh nitipin sapi di orang-orang. Jadi kalau bahasa di sini gaduhan atau apa ya istilahnya, ya nitipkan lah ke petani, peternak gitu. Terus lama kelamaan kok saya tertarik untuk buka kandang sendiri dan akhirnya kita buka kandang kita sendiri. Terus ya awalnya ya pasti cuman dari 1-2 ekor. Kita trial dulu pola pakannya yang pas itu bagaimana secara ekonomi, terus secara operasional teman-teman juga. Tapi pada intinya kita di sini mempermudah pekerja yang mengerjakan. Jadi seperti sistem minumnya itu kita gimana caranya supaya itu kita nggak usah ngisi manual, jadi kita buat otomatis. Mempermudah pekerja lah Mas ya. Betul, mempermudah pekerja. Jadi mempermudah pekerjaan lah. Jadi saya sih nggak menutup teknologi itu penting, teknologi penting. Jadi kita nggak resist terhadap teknologi gitu. Ya walaupun itu misalkan itu dibilang bisa costly atau mengeluarkan biaya, tapi setidaknya dengan seperti itu kita bisa menghemat waktu sehingga waktu itu bisa digunakan untuk mengerjakan yang lain gitu. Bahkan coba bayangkan kalau 20 sapi diminumin secara manual gitu. Dan itu satu hari kebutuhannya misalkan 10 liter. Jadi kan kita harus nimba air 10 liter atau buka keran selama berapa menit gitu kan. Nah, tapi kalau itu kita buat sistem otomatis, ya kita bisa menggunakan waktunya untuk dimanfaatkan untuk yang lain gitu. Jadi bisa misalkan memandikan sapi, jadi sapinya bisa bersih dan akhirnya waktu minum untuk minumin itu bisa dimanfaatkan untuk waktu yang lain. Meningkat ya. Nah, iya betul, gitu sih. Sebenarnya semua hijauan bisa difermentasi. Intinya fermentasi itu kan cara kita untuk mengawetkan makanan dan itu meningkatkan nilai gizi ya, atau biasanya disebut total digestive nutrient. Nah, dengan metode fermentasi itu kebutuhan hewan misalkan protein kasar yang tadinya hijauan itu hanya berapa persen itu bisa meningkat jadi sekian persen dan itu sangat bermanfaat juga karena di fermentasi itu kita juga menggunakan bakteri anaerob ya, dan itu ada beberapa bakteri yang memang dibutuhkan sama hewan-hewan ini untuk membantu di sistem pencernaan sehingga penyerapannya lebih maksimal. Jadi kalau dari nilai TDN-nya biasanya berapa persen itu juga bisa meningkat nilai TDN-nya sehingga pakan yang diberikan dan hasil kotorannya itu bisa lebih tinggi yang diserap daripada yang jadi kotoran seperti itu. Total digestive nutrient. Jadi kebersihan itu memang penting ya buat sapi ya. Apalagi kalau memang sapi itu kan di sini bahasanya sapi itu kita makanin. Ketika sapi dimandikan dan dirawat bersih, sapi itu nanti makannya banyak, tidurnya pulas. Nah, waktu tidur pulas itu dia proses pembentukan daging. Ketika sapi kadang kotor, dia juga tidurnya juga nggak bisa pulas gitu. Jadi nanti bisa dilihat juga sapi-sapi di sini kalau setelah makan, setelah dimandikan ya sama seperti kita lah. Kalau sudah mandi dan sudah makan, kita kadang tidurnya nyaman gitu.
Nah, itu yang membuat sapi bahasanya kita manjakan lah di sini. Biasanya kita manjakan, jadi ketika bersih dia akhirnya tidur pulas, dan itu membantu proses untuk pembentukan daging dari sapinya sendiri. Nyaman ya? Iya, nyaman intinya. Jadi kalau sapi-sapi di sini memang ada beberapa segmen ya. Biasanya kita memang persiapannya di bakalan ya. Kita memang di bakalan, dan bakalan itu juga bakalan yang kita pelihara. Tapi beberapa bakalan kita memang dilanjutkan sama teman-teman rekan peternak juga yang pengen gitu. Jadi kita nggak, kalau memang teman-teman ada yang pengen bakalan ya kita bisa jual gitu, asalkan dengan ya harga sesuai ya kita lepas. Kalau biasanya memang ini karena proses fattening, jadi pengemukan ya, jadi sapi-sapi itu sapi-sapi yang bisa gemuk. Jadi yang kita jual itu sapi-sapi yang untuk biasanya digagalkan juga. Terus yang kalau sekarang ini memang sapi-sapinya yang slotnya ini memang kita sediakan untuk kurban, jadi paket-paket ekonomis untuk kurban lah. Walaupun ada size-size yang jumbo. Kalau size-size jumbo memang ya mungkin kalau biasanya di peternak sapi dibilang sapi-sapi super atau sapi-sapi buat kontes gitu. Jadi memang itu kita siapkan, tapi memang biasanya sapi di sini belum besar sudah dilanjutkan lagi sama teman-teman peternak yang lain untuk dipelihara lagi gitu. Jadi makanya beberapa sapi di sini sengaja saya tahan untuk kita siapkan memang untuk ya kita nyoba lah untuk yang sampai big size sampai 1 ton gitu. Jadi memang beberapa sapi memang kita tahan, sengaja kita tahan untuk nggak kita lepas dulu supaya ya kita pernah gitu, karena di sini sapi kadang masih poil 1 dia sudah 700 kilo, terus teman-teman peternak yang lain mau tuh ngelanjutin, nah akhirnya ya udah kita lepas. Nah makanya beberapa yang di sini memang sengaja kita tahan, ada beberapa ekor yang memang kita rencanakan untuk persiapan tahun depan di 1 ton untuk size jumbonya. Ya untuk beberapa sapi-sapi super di kandang kita memang ada yang jenis limusin atau simental. Biasanya kecenderungannya kita lihatnya dari ciri fisik dan warnanya ya. Kalau istilahnya kalau di sapi itu persapian itu tembus atau memang lebih dekat dengan ras aslinya, seperti kalau teman-teman bilang sapinya mirip seperti yang di Google atau di katalog BP2IB, Balai Inseminasi Buatan. Nah itu memang lebih mahal karena dari perkembangannya dia lebih cepat dan makannya juga kelihatan rakus. Nah di situ kalau kita biasanya kalau untuk bakalan-bakalan yang simental atau limusin yang fisiknya secara fisik itu bagus dan secara warnanya tembus, itu biasanya di range harga untuk bakalan di antara 20 sampai 20 ke atas lah. Kalau untuk bakalan. Bakalan umur berapa bakalan itu? Kalau bakalan biasanya itu non poel tapi dia sudah lepas dari pedet. Jadi umurnya sudah lepas dari pedet, bahasa itu remaja lah atau jemoko. Nah itu kalau di harga yang sudah 20 ke atas itu kita ngejamin kalau dengan pola yang bagus, pola makan yang bagus, ya untuk perkembangannya insya Allah bisa 1 kilo lebih gitu. Nah tapi kalau untuk yang crossbreed itu mungkin harganya di bawahnya. Pokoknya range-nya antara 20 ke atas, menyesuaikan dengan berat badan sama postur dan jenisnya. Itu sih kalau di sini. Kalau harga istilahnya yang sudah jadi gini, nah coba disebutkan aja mas. Kalau untuk yang ini gitu, kalau untuk yang sapi-sapi yang super, ini sudah ada beberapa penawaran memang kalau di sini. Nah kita di sini juga semuanya terukur ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang beli di pasar, teman-teman kan kalau di pasar Jawa Timur kan memang kita ini di sistem pasar belum ada sistem timbang ya. Nah kalau di sini kita membuka, monggo kalau memang mau dijogrok atau langsung dibeli secara sapinya ya itu bisa, tapi kalau memang misalkan teman-teman untuk beli sistem timbangan itu juga bisa. Jadi lebih terukur dan itu lebih valid gitu. Jadi karena memang dibeli berdasarkan beratnya, dibeli berdasarkan ukurannya teman-teman gitu. Jadi untuk harga-harga sapinya juga teman-teman saya rasa juga lebih fair lah kalau teman-teman menerima harganya secara timbangan. Kalau untuk sapi-sapi super memang yang sudah
sudah terisi, sudah beratnya sudah kelihatan gitu, itu memang di atas 45.000. Karena kalau sapi biasa kan itu di 45.000 ya range-nya angkanya. Kalau untuk sapi-sapi umum di antara 45, 46, 47 gitu sampai 48. Nah, itu tergantung dari sapinya. Jadi persentase karkasnya juga kita juga bisa lihat kan secara fisik. Nah, itu jadi kalau secara fisiknya memang karkasnya ini di atas 50%, otomatis harganya akan lebih mahal untuk harga timbangannya. Jadi itu lihat dari posturnya juga, dari posturnya sapi. Berarti Mas. Pertama yang dilihat bobot dulu apa jenis terus bobot dan juga visualnya ya. Iya, secara visualnya. Jadi kan sapi berat 500 kilo misalkan. Itu kalau misalkan ada yang 500 kilo itu memang secara karkas dagingnya lebih 50%, ada yang memang 500 kilo itu karkasnya ya cuma 50% gitu. Dan itu akan mempengaruhi harga seperti itu. Sebenarnya banyak sih kendalanya untuk di peternakan sapi. Nah, mungkin teman-teman kan lihatnya sapinya sudah besar gitu. Sapinya sudah gemuk gitu. Tapi banyak juga sapi-sapi kita kendalanya adalah banyak juga antara lain kadang sapi itu demam atau BEF istilahnya. Mungkin nanti bisa dicari istilahnya di internet. Pokoknya intinya sapinya demam aja. Nah, itu biasanya demam 3 hari. Itu memang disebabkan oleh ada kayak virus atau parasit yang ada nyamuk memang yang bisa ngegigit itu, terus akhirnya sapinya demam. Nah, itu ya efeknya adalah sapinya biasanya ambruk atau sapinya nggak mau makan. Nah, itu sudah biasa di sapi. Ditanyakan ke tenaga kesehatan di sekitar teman-teman sendiri. Saya yakin di setiap teman-teman di setiap daerah itu sudah ada penyuluh atau kesehatan hewan di sekitar teman-teman. Jadi dari dinas peternakan itu sebenarnya kita sudah ada, setiap area itu sudah ada siapa PIC atau orang yang bertanggung jawab di daerah itu. Makanya itu tadi, itu juga perlu dipertimbangkan. Teman-teman harus catat tuh kontaknya. Siapa sih mantri di daerah itu, siapa sih tenaga kesehatannya. Jadi ketika ada apa-apa teman-teman bisa konsultasi ke beliau-beliau itu. Ya, untuk kotoran di sini kita menggunakan sistem biogas. Memang ada banyak metode dari teman-teman yang lain, cuman kita memang mengambil sistem biogas supaya ini bisa dimanfaatkan untuk secara kita bisa untuk buat memasak, untuk harian di sini. Jadi kita menggunakan sistem biogas. Nah, sistem biogas sendiri itu memang sebenarnya sistemnya itu sama seperti teman-teman septic tank di rumah-rumah. Hanya memang penambahannya adalah memang ada outlet buat mengeluarkan gas. Pembuatan biogas itu akhirnya yang keluar sampah dari biogas sendiri atau yang biasa kita sebut sluri itu sudah cair atau sudah dimakan oleh bakteri-bakteri dari biogas itu sendiri. Nah, cuman memang ada satu pantangan dari biogas adalah kita nggak bisa menggunakan deterjen. Jadi makanya sapi di sini lebih ke arah kita green metodenya lebih ke green ya. Jadi untuk memandikan sapi juga kita nggak pakai deterjen atau sampo. Terus untuk mencuci sendiri ya kita nggak pakai deterjen atau sampo. Jadi kita memang secara alami supaya bakteri-bakteri baik itu bisa kita manfaatkan sebagai biogas. Nah, ternak itu kan hewan makan hijauan. Jadi teman-teman sebelum bikin kandang bisa dipertimbangkan juga untuk lahan hijauannya, sehingga nanti itu bisa menekan kos operasional ya. Karena fitrahnya hewan itu kalau untuk sapi, kambing itu ya kelinci itu kan makan hijauan kalau di sini. Jadi konsentrat pelet itu sebagai penguat bukan sebagai pakan utama. Jadi makannya itu bisa dipertimbangkan. Tapi sekarang kan sudah banyak ya teknologi yang misalkan dengan metode silase atau fermentasi. Jadi untuk peternak-peternak pemula itu cukup membantu. Apalagi yang seperti sistemnya teman-teman yang kerjanya itu ini hanya sebagai sampingan sekarang. Jadi teman-teman punya kerjaan yang utama, misalkan bisa kerja di pabrik atau di perusahaan. Nah, itu nanti bisa diakalin dengan teknologi-teknologi seperti silase atau fermentasi, sehingga nggak usah ngarit tiap hari.